Sialan, gue nggak bisa sembuh dari kecanduan gue. Gue udah coba segala cara, tapi masih aja berputar di lingkaran setan yang sama. My brother, gue tahu rasanya lelah bertarung sendirian di dalam kamar yang sepi. Gue tahu ada bagian di hati lo yang menjerit ingin berhenti, tapi tubuh lo bergerak sendiri. Lo bukan orang jahat, dan lo bukan orang lemah. Lo hanya sedang tersesat di lautan kabut yang tebal. Lo sedang mencari pelarian karena dunia nyata kadang terasa terlalu berat buat pundak lo. Itu manusiawi dan itu wajar. Tapi gue yakin di dalam hati kecil lo ada keinginan besar untuk melihat matahari terbit lagi. Ada keinginan untuk jadi kapten yang bangga pada dirinya sendiri. Hari ini kita akan duduk bersama di geladak kapal One Piece. Kita akan belajar dari mereka yang pernah jatuh tapi memilih untuk bangkit. Kita akan membedah cara mereka berdamai dengan kelemahan dan mengubahnya jadi kekuatan. Siapkan hati lo karena ini adalah perjalanan penyembuhan. Kita mulai dengan kapten kita, Monkey D. Luffy. Kita mengenalnya sebagai sosok yang rakus dan impulsif kalau soal daging. Tapi coba lihat lebih dalam ke matanya saat dia bicara soal mimpi. Luffy mengajarkan kita bahwa rasa lapar itu adalah energi kehidupan. Lo merasa lapar akan kepuasan dari film dewasa atau gadget karena jiwa lo sebenarnya lapar akan petualangan. Jiwa lo lapar akan pencapaian dan koneksi nyata. Luffy pernah kelaparan berhari-hari di Whole Cake Island demi menunggu Sanji. Dia mengubah rasa laparnya menjadi bentuk kesetiaan yang mengharukan. Kecanduan lo sebenarnya adalah sinyal bahwa lo punya energi besar yang belum tersalurkan. Jangan benci nafsu lo, tapi arahkan dia. Luffy tidak memakan sembarang makanan saat dia puasa demi teman. Lo juga bisa memilih makanan yang tepat buat jiwa lo. Aksi nyata yang bisa lo lakukan dengan lembut adalah puasa dopamin bertahap. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menjernihkan rasa. Coba taruh HP lo selama 1 jam saja, dan ganti dengan melihat langit atau menyiram tanaman. Biarkan otak lo beristirahat dari rangsangan palsu. Analoginya begini brother, lo adalah kapal yang sedang kehabisan bahan bakar di tengah laut. Konten negatif itu seperti air laut yang asin. Kelihatannya seperti air tapi makin diminum lo makin haus dan sakit. Pekerjaan nyata dan hobi positif adalah air tawar yang menyegarkan. Minumlah air tawar itu pelan-pelan sampai tenaga lo pulih. Luffy menjadi raja bajak laut karena dia tahu apa yang harus dia makan dan apa yang harus dia lawan. Mari duduk sebentar di samping Roronoa Zoro. Dia sering terlihat tidur atau minum sake sepuasnya. Tapi kita semua tahu di balik ketenangannya ada disiplin baja yang tak terlihat. Zoro mengajarkan kita bahwa istirahat dan kesenangan itu boleh asal lo sudah membayar harganya. Lo sering merasa bersalah setelah membuang waktu di depan layar karena lo merasa belum membayar hari itu. Rasa bersalah itu yang bikin lo kembali lagi ke kecanduan sebagai pelarian. Lingkaran setan yang menyakitkan, bukan. Zoro menikmati sakenya karena dia tahu dia sudah berlatih ribuan kali ayunan pedang. Rasa sakit di ototnya adalah tiket untuk menikmati ketenangannya. Brother, cobalah berdamai dengan rasa sakit perjuangan. Jadikan tubuh lo kuil yang lo hormati. Aksi nyata yang hangat buat lo. Setiap kali lo berhasil menahan keinginan negatif hadiahi diri lo dengan sesuatu yang sehat. Misalnya tidur siang yang nyenyak atau makanan favorit lo. Tapi sebelum itu, lakukan 1 set olahraga ringan sebagai bentuk bayaran. Bisa push up 10 kali atau stretching 5 menit. Rasakan aliran darah di tubuh lo yang menandakan lo masih hidup dan kuat. Analoginya lo adalah pedang yang sedang ditempa. Kecanduan adalah karat yang menempel karena pedang itu jarang dipakai. Gerakan dan karya adalah batu asah yang akan membuat lo berkilau lagi. Zoro tidak pernah menyesali lukanya, dia menjadikannya tanda kehormatan. Sekarang kita bicara dari hati ke hati dengan Vinsmoke Sanji. Pria yang penuh gairah dan sangat memuja keindahan wanita. Sanji punya api yang besar di dalam dirinya yang sering meledak-ledak. Kecanduan lo pada visual wanita sebenarnya adalah distorsi dari rasa cinta lo yang besar. Lo punya kapasitas untuk mencintai dan melindungi yang luar biasa, hanya saja energinya tersesat ke tempat yang salah. Sanji tidak membiarkan gairahnya menghancurkan dirinya. Dia menuangkannya ke dalam masakan yang bisa membahagiakan orang lain. Tangannya yang berharga tidak digunakan untuk hal kotor, tapi untuk mencipta rasa. Brother, api di dalam diri lo itu suci. Itu adalah bahan bakar kreativitas yang Tuhan titipkan. Jangan siram api itu dengan air comberan pornografi. Gunakan api itu untuk memasak hidangan kehidupan lo. Aksi nyata yang menyentuh hati, cobalah buat sesuatu dengan tangan lo,
Saat gelombang hasrat itu datang, menulis puisi, menggambar, merakit mainan, atau membersihkan kamar lo. Ubah energi seksual menjadi energi kreasi. Lakukan dengan penuh perasaan, seolah lo sedang melayani orang yang lo sayang. Analoginya, lo adalah koki terbaik di restoran kehidupan lo sendiri. Bahan-bahan energi lo adalah kualitas premium. Jangan dimasak jadi makanan sampah. Olah jadi hidangan bintang 5 yang membuat orang-orang di sekitar lo tersenyum. Sanji menemukan All Blue karena dia setia pada passion memasaknya, bukan pada nafsunya semata. Kita peluk erat Usop, si penembak jitu yang perasa. Dia sering merasa takut dan tidak aman lalu bersembunyi di balik bualan. Kecanduan gadget seringkali adalah benteng persembunyian kita dari rasa takut gagal di dunia nyata. Seperti Usop yang terjebak di Pulau Boyne yang nyaman dan penuh makanan manis. Lo merasa aman di dunia maya karena di sana lo tidak perlu menghadapi penolakan. Tapi brother, lihatlah Usop sekarang. Dia menyadari bahwa rasa takut itu wajar dan dia tetap melangkah maju dengan kaki gemetar. Dia mengubah rasa takutnya menjadi kewaspadaan dan strategi yang jenius. Dia berlari dari kenyamanan yang mematikan demi menjadi ksatria laut yang gagah berani. Lo juga bisa menjadi pahlawan bagi diri lo sendiri. Keluarlah pelan-pelan dari selimut kenyamanan lo. Tidak perlu lari kencang, cukup satu langkah kecil setiap hari. Aksi nyata yang membesarkan hati. Lakukan satu interaksi sosial nyata setiap hari. Sapa tetangga lo, tanya kabar teman lama, atau sekadar tersenyum pada kasir minimarket. Rasakan bahwa dunia nyata tidak semengerikan itu. Koneksi manusia yang asli akan mengisi lubang di hati lo yang selama ini lo tambal dengan piksel. Analoginya, lo adalah benih tanaman yang tertimbun tanah gelap. Kecanduan adalah tanah yang menimbun lo. Memang hangat dan aman di dalam tanah, tapi lo tidak akan pernah melihat matahari. Tumbuhlah menembus tanah itu walau berat. Di atas sana, ada udara segar yang menanti bunga lo mekar. Mari kita belajar kelembutan dari Tony Chopper. Dokter kecil kita yang sering dianggap monster. Dia punya sisi liar yang dia takutkan, yaitu monster point. Lo mungkin merasa ada monster di dalam diri lo saat kecanduan itu kambuh. Lo merasa jijik dan benci pada diri sendiri setelah melakukannya. Tapi Chopper mengajarkan kita untuk tidak membenci sisi gelap diri kita. Dia belajar memahami monsternya dia, meracik Rumbleball, untuk berdialog dengannya. Dia menerima bahwa monster itu adalah bagian dari kekuatannya untuk melindungi teman. Brother, berhentilah memusuhi diri lo sendiri. Maafkan diri lo yang pernah jatuh. Peluk sisi gelap lo dan ajak dia bicara baik-baik. Katakan, terima kasih sudah mencoba menghiburku, tapi cara ini menyakiti kita. Aksi nyata yang penuh kasih. Sadari pemicu emosi lo. Apakah lo lari ke film dewasa karena kesepian sedih atau lelah? Saat pemicu itu datang, rawatlah emosi itu seperti Chopper merawat pasien. Kalau kesepian, hubungi teman atau keluarga. Kalau lelah, istirahatlah tanpa gadget. Jadilah dokter bagi jiwa lo sendiri. Analoginya, lo adalah pasien sekaligus dokter yang hebat. Luka kecanduan ini bisa sembuh. Bekas lukanya mungkin ada, tapi itu bukti bahwa lo pernah bertarung dan menang. Chopper bangga dengan bulu birunya sekarang. Lo juga harus bangga dengan proses lo. Kita lihat punggung tega Pyongko Shanks, pria yang rela kehilangan lengannya demi masa depan seorang anak kecil. Shanks mengajarkan kita tentang seni pengorbanan dan investasi jangka panjang. Dia bertaruh pada masa depan yang cerah. Lo mungkin merasa berat melepaskan kenikmatan instan dari gadget dan film dewasa. Rasanya seperti kehilangan bagian tubuh lo sendiri. Tapi brother, percayalah pengorbanan ini untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Lo sedang bertaruh untuk masa depan lo yang gemilang. Untuk istri dan anak-anak lo, kelak untuk karir lo, dan untuk kedamaian hati lo. Shanks tidak pernah menyesali tangannya yang hilang karena dia melihat Luffy tumbuh hebat. Lo tidak akan menyesali masa muda yang lo habiskan tanpa kecanduan. Aksi nyata yang visioner. Bayangkan diri lo 5 atau 10 tahun lagi. Lihat versi terbaik lo yang tersenyum bahagia dikelilingi orang tercinta. Setiap kali godaan itu datang, ingat bayangan itu. Katakan, gua korbankan kenikmatan 5 menit ini demi dia. Buat celangan impian. Setiap kali lo berhasil menahan diri, masukkan uang nominal kecil ke sana. Gunakan uang itu nanti untuk sesuatu yang membangun mimpi lo. Analoginya hidup ini adalah meja pertaruhan yang suci. Koin taruhan lo adalah waktu dan energi. Jangan habiskan koin lo di meja judi slot yang curang. Pasang taruhan lo di meja masa depan. Kemenangannya pasti dan abadi. Terakhir kita duduk tenang bersama Dracula Mihawk,
pendekar pedang terkuat yang sering menyendiri. Mihawk mengajarkan kita kekuatan dalam kesendirian yang berkualitas. Kecanduan sering datang saat kita bosan dan sendirian. Kita merasa hampa lalu mencari keramaian palsu di layar. Mihawk tidak pernah merasa kesepian karena dia sibuk menyempurnakan dirinya. Dia menjadikan kesendirian sebagai teman untuk bertumbuh. Dia menanam sayuran, dia membaca koran, dia melatih Zoro. Kesendirian bagi pria adalah waktu emas untuk menajamkan pedang kehidupan. Brother, jangan takut menjadi sunyi. Di dalam hening, lo bisa mendengar suara hati lo yang asli. Aksi nyata yang menenangkan. Jadwalkan waktu hening setiap hari tanpa gadget sama sekali. 15 menit sampai 30 menit. Gunakan untuk membaca buku yang bermutu, merapikan kamar, atau sekadar melamunkan ide-ide brilian. Nikmati rasa bosan itu, karena dari rasa bosan lahir kreativitas. Analoginya, lo adalah seorang pertapa sakti di kastil yang megah. Kecanduan adalah gangguan berisik dari luar benteng. Tutup gerbang benteng lo, dan nikmati kedamaian di dalam istana diri lo. Di sana, lo adalah raja yang berdaulat penuh. Ketujuh ksatria ini ada di dalam diri lo, brother. Ada Luffy yang optimis, ada Zoro yang disiplin, ada Sanji yang penuh passion, ada Usopp yang ingin berani, ada Chopper yang pemaaf, ada Shanks yang visioner, dan ada Mihawk yang tenang. Mereka semua mendukung lo untuk bangkit. Lo tidak sendirian dalam perjuangan ini. Jatuh itu biasa, tapi bangkit itu luar biasa. Hari ini adalah lembaran baru. Tarik napas panjang, maafkan diri lo, senyum pada bayangan lo di cermin, dan mulailah melangkah pelan-pelan menuju cahaya. Gua percaya sama lo, sangat percaya. Teruslah berlayar, brother. Matahari terbit sudah menunggu. Salam My Very Human, semangat bro.